Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Marlina Bakri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah estetika. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai estetika untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah estetika. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai estetika. Nah, yang pertama itu etika sastra, estetika musik, estetika sastra, estetika tari, estetika drama dan film, estetika seni fotografi, estetika terapan, dan estetika profesi akademik. Nah, yang pertama saya mau jelaskan mengenai estetika. Jadi estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Oleh sebab itu, estetika adalah cabang ilmu yang juga membahas dan menelaah tentang tanggapan manusia terhadap suatu keindahan. Nah, kemudian etika sastra. Nah, etika sastra ini membahas mengenai karya sastra sebagai sumber etika. Sudah cukup banyak karya sastra yang berkembang di kehidupan masyarakat, bahkan sudah diketahui bagaimana isinya oleh orang-orang di masyarakat tersebut. Misalnya saja karya sastra yang sudah melegenda bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia, yaitu cerita Mahabharata dan cerita Ramayana. Kedua karya sastra tersebut memiliki suatu daya tarik tersendiri yang membuat orang tidak pernah bosan untuk menceritakan atau mendengarkan cerita tentang Mahabharata atau Ramayana. Bahkan cerita yang telah berusia ribuan tahun ini masih tetap eksis sampai sekarang. Nah, dalam hal kaitannya sebagai sumber etika, cerita Mahabharata atau Ramayana banyak dijadikan pedoman hidup oleh sebagian orang. Sebagai contoh, bagaimana kebijaksanaan seorang Yudhistira yang diceritakan sebagai salah satu dari panca Pandawa yang memiliki kebijaksanaan dan kebaikan yang sangat sempurna dan hampir sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Kebijaksanaan dan kebaikan seperti inilah yang diharapkan dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, estetika musik. Estetika musik adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang aturan-aturan serta prinsip-prinsip keindahan musik, baik ditinjau dari nilai-nilai intrinsik musik itu sendiri maupun dari segi relasi yang bersifat psikologis terhadap kehidupan manusia. Estetika musik mencakup segi-segi filsafat musik serta kritik-kritik yang bersifat filosofis mengenai karya-karya musik. Dari satu segi, estetika musik merupakan pembahasan-pembahasan tentang arti serta hakikat keindahan musik. Berangkat dari pengertian bahwa estetika musik banyak mengandung nilai-nilai filosofis, maka tidaklah heran kalau dalam perkembangannya kemudian muncul kelompok-kelompok yang masing-masing bersilangan pendapat. Silang pendapat ini kemudian diwarnai oleh dua kelompok terkenal yang masing-masing ingin mempertahankan prinsipnya. Kelompok tersebut adalah yang pertama autonomis, yang kedua heteronomis. Kelompok autonomis berpendapat bahwa musik adalah suatu dunia suara terorganisir dan berdiri sendiri tanpa mempunyai arti apapun. Sebaliknya, kelompok heteronomis bahwa musik dapat merupakan suatu sarana untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan ide-ide, benda-benda, suasana tertentu oleh karya itu. Menurut heteronomis, musik dapat merupakan suatu bahasa seperti bahasa lisan atau baca. Selanjutnya, estetika tari. Cakupan estetika tari ini ada 3 masalah yang dibicarakan dalam estetika tari, yaitu estetika sebagai pengetahuan keindahan, estetika sebagai konsep keindahan, dan estetika sebagai permasalahan keindahan tari. Estetika sebagai pengetahuan keindahan tari artinya mempelajari estetika dari hasil kajian estetika, baik berupa penelitian, literatur, jurnal seni, hasil kritik tari maupun buletin.
Estetika sebagai konsep keindahan tari artinya memahami konsep keindahan tari sebagai landasan untuk berpijak dalam penciptaan karya tari. Sedangkan estetika sebagai permasalahan keindahan tari artinya mengusap, menganalisis mengapa karya tari itu dikatakan indah. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam estetika. Ada dua metode yang digunakan dalam mengungkap keindahan tari, yaitu metode ilmiah dan metode objektif. Nah, metode ilmiah yang digunakan yaitu metode pengamatan, analisa, dan eksperimen. Hal ini digunakan karena hal yang indah itu sebagai bahan untuk dipelajari. Sedangkan metode objektif digunakan untuk menyusun gagasan yang sesuai dengan keindahan yang sengaja diciptakan oleh manusia, ditemukan secara aktif untuk mewujudkan maksud tertentu yang bernilai bagi kita. Oleh karena itu, tanpa peka terhadap nilai, kita tidak akan dapat mengenal keindahan. Selanjutnya, estetika drama. Nah, dalam estetika drama, nilai estetika yang dimiliki diantaranya, yang pertama nilai emosional. Banyak penonton drama yang hanyut dalam suasana yang dibangun oleh struktur emosi. Suasana ini dapat sedih, gembira, tragis, menyayat hati, tegang, mencekam, dan sebagainya. Nah, yang kedua nilai intelektual. Penonton drama seringkali merasa mengalami pencerahan setelah menonton pertunjukan drama. Pertunjukan tersebut banyak memberikan nilai-nilai informasi tentang kehidupan sosial, spiritual, moral, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai visual. Penonton drama kerap merasa takjub melihat peristiwa pentas dengan segala perkakasnya yang spektakuler hasil tangan-tangan kreatif para pekerja drama. Yang keempat, nilai verbal. Banyak penonton yang kagum pada ungkapan kata-kata dari para pemain dengan teknik dinamika yang luar biasa, artikulasi yang jelas, serta irama yang dinamis. Kemudian unsur estetis yang wajib ada dalam drama yaitu pertama, prolog. Merupakan bagian pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Yang kedua, dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika hidup yang dihadapi, dan cara manusia dalam menyikapi persoalan hidupnya. Yang ketiga, epilog. Merupakan bagian akhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau bagian yang menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Keempat, pementasan adalah suatu kegiatan apresiasi yang bertujuan menampilkan suatu karya atau seni yang mana bertujuan sebagai hiburan atau untuk apresiasi suatu karya seni yang dilakukan oleh manusia atau audiens sebagai pencipta dan penikmat karya seni. Selanjutnya, estetika film. Dalam persoalan estetika dalam film, estetika adalah sebuah studi yang melibatkan film sebagai sebuah seni dan pesan artistik. Oleh karenanya, konsep-konsep tentang keindahan, rasa, dan teknik menjadi pertimbangan saat kita mendekati film dari perspektif tersebut. Di sini, estetika film menjadi masuk dalam perdebatan umum tentang estetika sebagai sebuah disiplin filsafat yang menaruh perhatian pada sebuah bentuk-bentuk seni. Secara khusus, estetika film memiliki dua tampilan sekaligus, yaitu membahas persoalan film secara umum yang terkait dengan masalah estetika dan aspek-aspek khusus yang membahas karya-karya film tertentu. Selanjutnya, estetika seni fotografi. Estetika fotografi meliputi aspek teknikal dan aspek ediasional. Aspek teknikal meliputi teknik kamera, komposisi, pencahayaan, dan agli. Sedangkan aspek ideasional meliputi tema dan konsep. Seni yang paling utama dalam fotografi adalah komposisi. Dengan komposisi yang baik, maka foto yang dihasilkan akan mempunyai makna dan cerita yang disampaikan. Selanjutnya, estetika terapan. Estetika terapan adalah estetika atau keindahan yang diaplikasikan pada sebuah rancangan.
yang berfungsi menghadirkan keindahan, mengutarakan perasaan atau ekspresi, representasi aspirasi, gagasan, memberikan berbagai informasi yang tersurat dan tersirat, mengungkapkan jiwa zaman. Estetika dalam desain berfungsi sebagai penghibur mata, karena dengan tampilan yang elegan membuat mata untuk tertarik melihatnya atau bahkan memilikinya. Selanjutnya, estetika profesi akademik. Profesi akademik atau pendidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam kehidupan sekarang dan masa depan. Estetika dalam profesi akademik yang pertama sebagai menembus terhadap realitas, kemudian seni sebagai alat kesenangan, dan seni sebagai ekspresi tentang pengalaman. Yang terakhir, estetika sastra. Nah, estetika sastra ini membahas mengenai estetika dan puisi, estetika dan prosa, dan estetika dan seni rupa. Nah, yang pertama, estetika dan puisi. Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas keindahan yang melekat pada karya seni. Nilai estetis sebuah karya seni dalam hal ini puisi mampu memberikan hiburan, kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan batin ketika puisi itu dibaca, didengarkan, atau diresapi. Ada keindahan yang terkait dengan bahasa dan ada keindahan terkait dengan isi, makna, amanat, atau struktur mentalnya. Puisi mengandung keindahan fisik terkait dengan bahasa dan sekaligus keindahan struktur batinnya. Kemudian estetika dan prosa. Prosa adalah karangan bebas atau tidak terikat oleh keindahan yang terdapat dalam puisi. Segala reaksi yang timbul setelah mendengarkan atau membaca suatu karya, baik yang berupa prosa, fiksi, maupun ilmiah, disebut tanggapan atau apresiasi yang merupakan dampak dari suatu penikmat yang nyata. Dan terakhir, estetika dan seni rupa. Estetika merupakan ilmu yang membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Itulah tadi beberapa materi mengenai estetika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.